Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal kebersihan saluran masuk ruang bakar di kendaraan. Ini menyangkut di mobil atau di motor ya. Jadi entah mengapa servis throttle body itu dijadikan kebiasaan untuk servis. Karena katanya kalau nggak diservis, kotoran-kotoran debunya itu akan membuat performa itu jadi turun. Dan beberapa orang itu beneran ngomong, iya bener, setelah diservis itu jadi enak, jadi sip lagi gitu ya. Nah, menurut penulis ini masalah karena loh, kok bisa di throttle body itu sampai ada debunya? Kok bisa saking banyak debunya itu bikin throttle bodinya, bikin performa kendaraan itu jadi turun? Mau motor mau mobil, kok bisa debu itu jadi sumber masalah? Padahal kan sudah ada filter. Padahal kalau filter itu bekerja dengan baik, ya harusnya nggak ada debu di bagian injektor. Nggak perlu sampai membersihkan, nggak perlu sampai ya menghilangkan penumpukan debu di sensor-sensor, terutama biasanya di leading speed sensor. Logika orang itu ya apa ya, seringnya itu menganggap wah kalau udara pelong itu lebih sip, tapi nggak diperhatikan penurunan performa ketika debu-debu itu sudah masuk ke saluran intake. Karena debu kan ya nggak bisa kebakar, nggak bisa luluh, nggak bisa larut, nggak bisa hancur oleh bensin. Ya kalau nggak percaya, cobalah debu dari filter. Kalau yang motor ya digedruk-gedrukan itu biasanya kan ada. Coba lihat sama bensin bisa hilang atau enggak. Bukan diguyur ya, tapi coba debunya dikumpulkan di suatu wadah, kasih bensin, bisa hilang enggak debunya itu? Atau kalau nggak percaya, coba cari tanah pinggir jalan, ambil tanah, guyur bensin, hilang nggak? Terus ada yang ngomong, oh debu itu bisa kebakar. Ya coba silakan, kumpulkan tanah gitu, terus coba bakar, lihat jadi apa? Apa hilang? Apa hangus? Orang itu nggak sadar ya bahwa filtrasi yang bagus itu bisa menghilangkan debu ya. Sangat efektif menghilangkan debu. Jadi ya walau mobil sudah 10.000 km lebih, sudah puluhan kilometer, kalau filtrasinya bagus, di bagian setelahnya filter itu akan minim, sangat kecil sekali debunya. Jadi walau debu tipis sekalipun ya itu nggak ada. Digosok pakai kertas tisunya dibuat ngelap, itu sama sekali nggak kelihatan hitam-hitam, nggak ada hitam-hitamnya debu. Dan dengan filtrasi seperti itu ya, performa nggak akan sampai dibilang wah nggak ono tenaganya gitu, enggak. Karena kan ya ukurannya filter itu kan jauh lebih besar daripada ukurannya saluran udara masuk. Ukurannya filter itu kan ya antara 4, 5 sampai 10 kalinya lubang udara masuk. Nah, oleh karena itu yang namanya hambatan juga ya nggak besar.
walau itu filtrasinya sangat bagus. Karena memang aliran udara yang mengalir di filter itu kecepatannya nggak sama dengan aliran udara yang mengalir di saluran udara masuknya. Karena diameternya beda, ngalirnya lebih pelan, lebih memungkinkan menyaring debu. Kecuali kalau memang sudah kebuntunya karena oli, nah itu beda lagi. Kalau nggak ada oli gitu ya, maka ya yang namanya tahanan hambatan itu akan sangat kecil. Jadi yang penting dari sebuah filter itu adalah ukurannya dan kemampuan menyaring yang baik. Lagi pula yang namanya udara plong itu hanya dibutuhkan di RPM paling tinggi ketika mesin berputar sangat kencang. Kalau di kecepatan kayak gini ini, kecepatan 40, 50, walau itu mobil sekalipun, ya nggak akan lah butuh aliran udara yang sangat kencang. Kalau tiap harinya itu nggak pernah sampai menyentuh RPM paling tinggi, ya nggak akan pernah merasakan, nggak akan pernah butuh. Kecuali kalau motornya dipakai kebutan kecepatan 180 atau berapa gitu ya, ya nggak akan bisa merasakan lah. Jadi untuk orang umum yang namanya filter plong itu aslinya nggak butuh. Dan banyak juga orang yang nggak tahu bahwa kebanyakan filter pada kendaraan itu filtrasinya kurang bagus untuk zaman sekarang loh ya. Kalau sampai ada debu di belakangnya filter setelah filtrasi, nah itu ada ciri masalah. Ya kita harus curiga. Karena kan ya pabrikan sekarang ini emang sudah enggak membuat motor kendaraan konsumen itu awet. Sudah banyak bukti bahwa pabrikan sekarang ini membuat motor atau mobil itu cepat rusak. Dan filtrasi yang buruk itu salah satunya. Mungkin alasannya performa, tapi kan ya kalau untuk konsumen yang kendaraannya dipakai tiap hari, yang penting itu adalah konsistensinya. Apalagi ketika filtrasi yang buruk ini, debu ini menimbulkan masalah. Kalau cuma makin pelan saja no problem dah. Tapi ketika menimbulkan juga masalah, ya wis itu yang enggak bagus. Kalau untuk problem biasanya terjadinya di mobil ya, yang lebih sensitif terhadap problem karena debu itu. Kalau motor enggak. Kalau motor turun performa. Turun performa ini biasanya jadi menyebabkan orang harus menyarankan servis throttle body. Dan kalau di motor masalah itu sering terjadinya setelah motornya diservis. Jadi banyak sekali ya pemilik kendaraan, mau merek motor Honda, Yamaha, Suzuki ya, yang kemudian motornya jadi bermasalah setelah diservis. Setelah diservis jadi idlingnya nggak stabil, tarikan nggak enak, jadi borosnya juga berlebihan, lebih dari 10% berubahnya. Yang kacau lagi kalau sampai berbet, sampai macem-macem ya, karena memang yang namanya servis itu kadang
nggak cuma membersihkan saja yang harus diperhatikan, tapi misalnya cairan pembersihnya harus nggak boleh pakai yang menggunakan bahan ini gitu ya, karena nanti entah sealnya yang rusak, entah mekanisme motor sensornya yang rusak dan lain-lain ya. Jadi kegiatan membongkarnya sendiri pun atau memasangnya pun, memasang kembali pun itu bisa menyebabkan problem. Kalau di mobil, masalah biasanya terjadi di ISC-nya, karena ISC itu adalah sesuatu yang bergerak. Nah, bagian yang bergerak ini sangat rawan terhadap debu. Nah, debu biasanya membuat gerakan dari ISC ini terhambat atau lubangnya jadi buntu, atau ya hal-hal lainnya yang berkaitan dengan debu. Kalau sudah terjadi seperti itu pasti ya ada masalah. Idlingnya jadi tinggi, RPM-nya jadi nggak mau turun. Jadi setelah digas RPM-nya tinggi terus nggak mau balik lagi. Nah, menurut penulis ya, antara pakai filtrasi yang bagus dengan filtrasi yang nggak bagus, itu penurunan performa jauh lebih besar kalau pakai filtrasi yang nggak bagus. Ya penulis nggak bakal buktikan ya, nggak kata ini pasang filter plong, filter yang plong untuk membuktikan bahwa penurunan performa itu jauh lebih tinggi. Ya rugi ya, karena motor penulis ini sudah 55.000 km nggak pernah dibuka throttle bodinya, nggak pernah diservis throttle bodinya, sensor macam-macam nggak tahu dibuka, belas sama sekali nggak pernah dibuka. Penulis cuma bisa membandingkan dengan kendaraan lain. Motor penulis ini sampai sekarang masih standar. Modifikasi itu ya silek itu modifikasi yang membuat tenaga lebih keluar di tarikan bawah, dengan konsekuensi tenaga di RPM atas berkurang. Terus juga pro kapasitor meningkatkan kemampuan bensin, tapi ya di offset dengan bensin yang penulis pakai sekarang itu adalah Pertalite. Dan dengan bensin Pertalite, modif pro kapasitor, modif silek tanpa adanya modif yang lain. Ukuran ban yo sekarang paling tekanan 30 atau 29, karena wis ya hampir setengah tahun penulis nggak pernah ya pompa ban lagi, walau motor dipakai tiap hari 40 km. Dengan kondisi seperti itu, motor penulis nggak pernah kalah yo dengan motor yang dirombak rapi, keren, modif visual yang biasanya mereka pakai Velg, yang knalpotnya racing sekalipun nggak kalah dengan PCX 160, Vario 160, Aerox, NMAX New, NMAX Turbo belum pernah sandingan sih, dengan Lexi Pomanesing kelas 100, dengan ADV kalau ADV yo ADV nya nggak kuat, sama-sama NMAX nya. Kalaupun kalah biasanya karena pengendara yang sananya lebih kecilan, jadi sana pakai pengendaranya yang 60 kilo atau 55 kilo gitu. Penulis berat badannya ya kira-kira 80 lah. Kalau bedanya banyak seperti itu baru. Tapi kalau imbang, gak tahu ya kalah ya. Mungkin pernah lihat kalah sama Vario lama yang dimodif ya.
Itu motifannya sing keren. Tapi ya sebenarnya itu juga nggak terlalu ketinggalan lah ya, nggak sampai parah ketinggalannya. Karena juga penulis bensin Pertalite, kebetulan lagi olinya juga oli yang nggak meningkatkan performa. Pertalite-nya juga lagi jarang pakai minyak samin Caponta, ya kalah loh ya. Karena bensin Pertalite kan bikin kotor ruang bakar, maksudnya nggak bisa membersihkan ruang bakar. Tapi balik lagi lah, dari sisi performa masih bagus motor penulis. Akselerasi 0-100 ya masih bisa 18 detik kalau lihat rekaman video. Dibandingkan dengan NMAX lainnya yang juga direkam di video speedometernya, motor penulis masih termasuk kencang. Tentu kalau PCX nggak bisa dibandingkan ya, karena speedone PCX Vario itu gak akurat ya. Karena pernah lihat speedone Vario sudah 110, speedo yang lain masih 100 ya, atau kurang. Tapi yang jelas kalau di jalan gak tahu kalau. Konsumsi bahan bakar, kita ngomong dari rupiah yang dipakai, ya masih irit juga. 47 km per liter itu kan irit ya, dengan pemakaian yang seenaknya seperti ini. Tadi sempat jalan 100, kadang juga macet-macetan, saya irit. Jadi ya ngapain gitu loh pakai filter udara yang plong. Dan juga mereka yang sampai sekarang masih melakukan servis throttle body dan menemukan ada debu di sensor-sensor, ya yang harus dibenahi itu adalah filternya. Dan jangan dianggap filter ori itu sudah sip ya, enggak. Mungkin memang dari media ngomong, oh filter ori sini itu filtrasinya paling bagus, itu omong kosong, nggak pakai bukti. Kalau memang di belakangnya filter, setelahnya filter itu masih ada debu, nah itu filternya yang masalah. Ya lakukan usaha pencegahan. Penulis sendiri ya pakainya ya filternya cuci air sabun, karena semua minyaknya hilang, terus pori-porinya jadi makin rapat, ya filtrasinya jadi makin bagus. Filter dicuci lebih baik daripada filter standar yang hasilnya belakang filter penulis ya bebas, nggak ada debu kalau diusap sama tisu. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.